Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan dan makan-makan. Oke, kali ini karena aku sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, aku ingin share kegiatan yang dilakukan selama mengikuti haji di Tanah Suci. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Aku doakan semoga bisa mengunjungi Tanah Suci secepatnya. Amin. Kemudian kita belajar tentang rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ihram niat, yang kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, 4 sa'i, 5 bersyukur, kemudian tertib sesuai urutannya. Apabila tidak melaksanakan salah satu rukun haji ini, maka hajinya tidak sah. Kemudian ada juga yang disebut dengan wajib haji. Wajib haji ada 6 hal. Yang pertama, ihram haji dari tempat mikot. Kedua, mabit di Musdalifah. 3, mabit di Mina. 4, melempar jumroh. 5, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Kemudian tawaf wada bagi yang akan meninggalkan kota Mekah. Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya akan sah dan namun wajib membayar dam. Meninggalkan tawaf wada bagi jemaah haji yang sakit atau uzur atau sedang haid tidak dikenakan dam. Kemudian yang ingin aku share selanjutnya adalah tentang Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah salah satu dari wajib haji. Musdalifah adalah tempat terbuka yang terletak di antara Arafah dan Mina yang merupakan wajib dikunjungi oleh jamaah haji dalam rangkaian ibadah haji. Lokasi Musdalifah terletak di antara Makkah dan Mina. Jadi Musdalifah merupakan kawasan berkumpulnya jutaan jamaah haji dari seluruh dunia setiap malam tanggal 10 Zulhijjah setelah melakukan wukuf di Padang Arafah. Luas wilayah Musdalifah mencapai sekitar 12,25 km persegi dan berbatasan dengan Lembah Muhasyir. Lembah Muhasyir adalah tempat bersejarah yang disebut dalam kisah penghancuran pasukan bergajah Raja Abraha oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi, nama Musdalifah berasal dari kata al-istilaf yang berarti berkumpul atau bertemu. Hal ini mencerminkan aktivitas utama di tempat ini, yaitu berkumpulnya jemaah haji untuk bermalam atau mabit dan melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah dan dijamak atau digabungkan. Bahkan menurut sejumlah riwayat, di tempat inilah Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa kembali bertemu setelah berpisah lama, menjadikan makna pertemuan di Musdalifah semakin mendalam secara spiritual. Hukum dan tata cara mabit di Musdalifah. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hukum hal ini. Mayoritas ulama atau jumhur dari mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa mabit hukumnya adalah wajib, meskipun hanya dilakukan sesaat setelah tengah malam. Maka siapapun yang meninggalkan tanpa uzur dikenakan dam atau denda. Sebagian ulama lainnya bahkan menganggapnya sebagai rukun haji. Sementara segolongan lainnya menyebutkan bahwa mabit sebagai amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Namun dalam Islam juga memberikan keringanan atau rukhsah bagi jamaah yang memiliki uzur seperti sakit, lansia, risiko tinggi dan keterbatasan fisik dan keselamatan. Pada kondisi ini diperbolehkan untuk tidak mabit atau cukup melakukannya dalam waktu singkat. Fatwa ini diperkuat oleh keputusan Darul Ifta dari Mesir yang mengizinkan jemaah meninggalkan mabit dengan dasar kemaslahatan dan keselamatan jiwa. Bagaimana kondisi jemaah haji lansia dan risiko kesehatan? Setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, jemaah harus melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah untuk bermalam dan mengumpulkan batu sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji.
Perjalanan ini dilakukan dalam kondisi padat, lelah, dan seringkali di malam hari, menuntut stamina yang prima. Situasi ini menunjukkan bahwa tidak semua orang secara otomatis mampu menjalani seluruh rangkaian ibadah haji, terutama jika tidak memiliki kesiapan yang menyeluruh. Disinilah kemampuan atau istitoah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Dari laman Kemenak, istitoah adalah kemampuan calon jemaah haji secara jasmaniah, ruhaniyah, bekal materi dan aspek keamanan, sehingga mampu menunaikan ibadah haji tanpa mengabaikan kewajiban terhadap keluarganya. Mengingat beratnya rangkaian ibadah haji yang harus dilaksanakan di tengah cuaca ekstrim, kemampuan fisik dan kesehatan ini menjadi syarat yang mutlak. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi jemaah haji adalah memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan ini ditetapkan melalui koordinasi antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Setiap tahunnya, jamaah haji lanjut usia mendominasi jumlah peserta haji dari Indonesia. Jumlah jemaah lansia sekitar 45 sampai 60 ribu dalam satu keberangkatan haji. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hampir 75% jamaah tergolong berisiko tinggi. Tingginya angka jamaah berisiko tinggi ini berbanding lurus dengan peningkatan angka kematian. Pada tahun 2023 tercatat 840 kematian jamaah, sebagian besar karena kelelahan dan penyakit. Setelah wukuf di Arafah, semua jamaah haji diberangkatkan ke Musdalifah kecuali jemaah yang tergabung dalam program Tanazul. Namun tahun 2025 ini program Tanazul ini dilarang salah tiba-tiba oleh Kementerian Arab Saudi karena dianggap belum siap untuk menanganinya. Tadinya jemaah Tanazul akan diberangkatkan dari Arafah adalah jemaah lansia, sakit, disabilitas, langsung menuju hotel di Mekah. Jemaah diangkut dengan bus dari Arafah ke Musdalifah. Untuk mengangkut jemaah dari Arafah ke Musdalifah disediakan unit bus untuk setiap maktab yang mengangkut sekitar 3.000 jemaah sejak maghrib sampai tengah malam. Jadi satu maktab terdiri dari 7 unit bus. Oke, dengan sistem ini menggunakan sistem namanya sistem taradudi. Sistem ini adalah setelah menurunkan jemaah haji, bus akan berputar balik menjemput jemaah yang masih tersisa di Arafah. Sistem ini diatur oleh sebuah lembaga pengendali pada pos pusat di Terminal Muhasyir yang berlokasi antara Padang Arafah dan Musdalifah. Jemaah haji tidak perlu khawatir karena armada bus akan berputar terus-menerus sampai seluruh jemaah haji terangkut tanpa ada yang tersisa di Arafah. Namun selama perjalanan menuju Musdalifah atau setiba di lokasi menginap mabit, jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki tempat mabit yang telah disediakan oleh maktab di area terbuka yang dibatasi oleh pagar besi sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan tertib dan teratur. Kemudian menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter, sambil terus menjalin komunikasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter. Kemudian jemaah tetap harus menjaga tertutupnya aurat ketika di tempat mabit dan keluar masuk kamar mandi. Jemaah juga bisa menggunakan fasilitas kamar mandi atau toilet yang harus dengan penuh kesabaran, tawakal pada Allah, menjaga toleransi kepada sesama jemaah haji karena jumlah toilet terbatas. Kemudian harus menjaga kesehatan dan mengonsumsi paket makanan minuman yang dibagikan di Arafah dan bekal yang dibawa dari Makkah. Kemudian juga harus mengutamakan ibadah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, berzikir, dan berdoa. Jemaah juga harus mengambil 7 butir
Batu kerikil yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya yang kami dengar adalah maktab akan menyediakan kantong kerikil, tapi di sini kami harus mencari sendiri. Eh, dalam hal kerikil yang disediakan oleh maktab mungkin habis atau tidak terdistribusi secara efektif, jemaah dapat mengambil kerikil di area Musdalifah atau di Mina. Jumlah kerikil yang dikumpulkan adalah tergantung dari mau mengambil nafar awal atau nafar tsani. Kemudian jemaah juga harus memperhatikan arahan dan informasi yang diberikan Satuan Tugas Operasional Musdalifah dan petugas kloter. Kemudian menaiki bus dengan teratur usai mabit melalui pintu keluar sesuai nomor maktab menuju Mina, dan semua jemaah akan terangkut. Kemudian juga harus memperhatikan waktu keberangkatan ke Mina yang dimulai sejak lewat tengah malam dan perhitungan waktu setempat. Proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Musdalifah ke Mina pada 10 Zulhijjah 1446 Hijriah tahun ini mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan. Walaupun keberangkatan awal mulai tepat waktu pada pukul 23.35 waktu Arab Saudi, namun evakuasi seluruh jamaah selesai pada pukul 9.40 waktu Arab Saudi. Terlambat sekitar 40 menit dari target pukul 9. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif mengatakan bahwa secara teknis awal pemberangkatan sudah sesuai regulasi pemerintah Arab Saudi. Namun, beberapa kendala di lapangan menyebabkan proses evakuasi jamaah dari Musdalifah ke Mina tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ribuan armada bus yang beroperasi mengalami antrian panjang, tidak bisa gerak. Setelah pukul 00 waktu Arab Saudi, jadwal keberangkatan menjadi tidak sesuai rencana, membuat sebagian besar jamaah merasa khawatir. Selanjutnya, kepadatan lalu lintas menghambat pergerakan bus dari Mina ke Musdalifah, menyebabkan penjemputan jemaah tertunda. Beberapa jemaah akhirnya memilih keluar dari area Musdalifah dan berjalan kaki menuju Mina karena kelelahan menunggu. Karena bus yang terlambat datang, sebagian jemaah memutuskan untuk membuka pintu keluar di Musdalifah dan berjalan kaki menuju Mina. Hal ini memunculkan arus pergerakan spontan tanpa kendali. Penyebab terakhir adalah banyak jamaah dari banyak maktab memilih berjalan kaki karena khawatir tidak terangkut bus hingga siang hari. Hal ini memperburuk kemacetan di jalur bus dan membuat arus pergerakan sulit terkendali. Karena pada masa-masa sekarang ini masih musim panas, suhu mencapai 43 derajat. Setelah matahari terbit, panas mulai sangat terasa dan khawatir jika tidak terangkut, maka tetap harus jalan dan tidak sanggup menghadapi matahari jika terlalu panas. Maka sebagian jemaah memutuskan untuk mencoba berjalan kaki. Pergerakan jemaah pejalan kaki ini berdampak pada kemacetan di jalur utama shuttle bus. PPIH menerima permintaan dari Kemenhaj dan Syarika untuk menenangkan jemaah dan menghentikan arus jalan kaki, namun sudah tidak dapat dikendalikan karena sudah separuh jalan. Untuk menangani kondisi darurat ini, PPIH Arab Saudi segera berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Pukul 3.12 waktu Arab Saudi, PPIH mengirim permintaan resmi untuk mempercepat pengiriman bus. Selain itu, mengajukan permintaan bantuan logistik termasuk air minum, makanan ringan, dan pelindung panas. Alhamdulillah, akhirnya pada pukul 8.50 waktu Arab Saudi, 4 kontainer bantuan datang di lokasi jemaah haji Indonesia di Musdalifah. Hilman Latif mengapresiasi pemerintah Arab Saudi atas respon cepatnya. Ia menyampaikan permohonan maaf pada para jemaah atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses pemberangkatan dari Musdalifah ke Mina. Demikian tentang Musdalifah dan mabit di Musdalifah. Semoga tahun-tahun kedepannya pelayanan haji menjadi lebih baik dan tidak terjadi seperti tahun ini dengan kekacauan sistem transportasinya. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.